Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia akhir-akhir ini kita lihat beberapa bulan terakhir justru anak-anak itu makin meningkat yang kena paparan COVID-19. Dan bukan hanya masalah kesehatannya saja, psikisnya juga pasti selama isolasi mandiri ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini akan kita bahas hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga psikologis mereka saat mereka terpapar COVID-19? Kita langsung sapa dulu, ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Baik, Mbak Ayu, ini sebenarnya satu hal yang bahasan kita hari ini rada berat ya, karena kita melihat anak-anak yang tadinya bukan prioritas, bahkan dianggap kayaknya sulit untuk terpapar COVID-19, ternyata justru meningkat kasusnya. Dan ini jadi pukulan berat juga dan jadi fokus kita juga nih sebagai orang tua untuk lebih protek lagi pada anak-anak. Dan akhirnya kita melihat ini bukan cuma masalah kesehatan, anak-anak yang diisolasi sendiri. Ada yang memang diisolasi dari keluarga, tapi ada juga yang harus terpapar sendirian, diisolasi sendiri, pastinya kan akan ada gangguan juga secara psikologis. Ada hal yang nggak nyaman. Mbak Ayu melihat hal ini seperti apa? Jelas untuk orang dewasa saja gitu kan ya, menjalani isolasi gitu kan, itu butuh mindset yang benar, tepat, karena memang berada dalam satu kondisi yang terpapar penyakit, kemudian tidak pasti gitu kan, kemudian sendirian gitu kan, itu jadi tantangan mental tersendiri buat orang dewasa yang sudah kita menganggapnya sudah lebih mampu lah untuk memanage apa yang dipikir. Itu jadi satu situasi yang menantang, apalagi buat anak-anak, sehingga wajar kalau misal kemudian Dika tadi bilang buat anak-anak ini kayaknya jadi situasi yang cukup berat ya gitu kan. Nah itu juga kan memang untuk mereka setting situasi cukup menantang gitu. Iya. Dan ini juga kadang-kadang kalau kita lihat ini bukan hanya berat untuk si anak, tapi juga untuk si orang tua. Ada beberapa kasus yang anaknya saja yang terpapar COVID, tapi memang harus didampingi orang tua. Dan ini bagaimana ya Mbak? Kan anak biasa meluk orang tuanya, biasa berdekatan dengan orang tuanya, bahkan butuh juga sentuhan dari si orang tua. Saat orang tua memang tidak terpapar COVID, harus dijelaskan juga, ada ruang yang harus dijaga walaupun harus isolasi mandiri bersama-sama. Apa yang harus orang tua lakukan untuk anak memahami kondisi ini? Iya betul sih, memang harus dijelaskan kepada orang tua bahwa kondisinya pada anak seperti apa gitu kan. Kemudian sehingga perlu untuk melakukan beberapa hal untuk kebaikan bersama. Cuma kan begini, kalau bicara mengenai anak-anak kita harus lihat dulu usianya berapa. Rentan usia anak tuh kan juga panjang jauh sekali, gitu kan. Dan kalau kemudian kita melihat berita sekarang kan kemudian bukan hanya anak-anak remaja saja yang kena, tapi di usia yang di bawah kecilnya lagi gitu kan. Bahkan bayi atau toddler yang masih sangat bergantung pada orang tua pun sekarang sudah banyak yang kemudian terpapar COVID-19 ini gitu. Nah kalau berbicara mengenai menjelaskannya bagaimana, treatmentnya bagaimana, sangat spesifik sekali berdasarkan tahapan usianya gitu. Untuk anak-anak yang memang masih sangat tergantung pada orang tua, mau tidak mau memang membutuhkan dukungan orang tua dalam keseharian dan aktivitasnya. Apalagi ketika tubuhnya nggak enak, badannya dirasa nggak sehat, itu kan lebih nggak nyaman lagi. Dan dukungan dari orang tua tuh bisa jauh lebih banyak gitu diperlukan oleh anak gitu. Karena kalau dalam kondisi seperti itu mau tidak mau memang orang tuanya yang harus memproteksi diri lebih untuk tetap bisa melakukan pengasuhan kepada anaknya. Pastikan bahwa orang tuanya memang dalam kondisi yang prima atau sehat. Gunakan APD yang lengkap sempurna untuk mencegah supaya memang tidak tertular begitu kan. Tapi bahwasanya memang penjelasan itu diberikan boleh dengan bahasa yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tapi kalau memang masih sangat bergantung, apa boleh buat gitu kan. Apa boleh buat. Kalau bisa orang tuanya sendiri yang memang mendampingi begitu ya. Walaupun memang posisinya yang terpapar hanya si anak. Ada juga beberapa kondisi yang orang tuanya kan harus terus mobilitas, harus tetap bekerja. Akhirnya mempercayakan pendampingan ini pada pengasuh. Apa ya agar si anak tidak merasa ditinggalkan atau merasa jadi jauh karena kan tidak dalam satu ruang hidup yang sama. Apa yang bisa diberikan, pengertian apa yang bisa diberikan pada anak? Kalau kemudian berbicara mengenai tahapan usianya, ketika sudah masuk usia-usia yang SD, kemudian SD besar lah, kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu sudah bisa diajak sebetulnya bicara. Karena kan
kurang lebih umumnya orang tua sudah memberikan gambaran tentang apa sih corona, Iya. kondisinya sedang apa sih, oh sekarang ternyata kakak yang sakit gitu Oke. kan. Kemudian jadi harus ada, kalau udah SD kelas 4, 5, 6 tuh sudah bisa dijelaskan. Harus jaga jarak, harus isolasi dulu, nggak boleh deket-deket dulu, harus selalu pakai masker ya. Makannya mungkin peralatan makannya harus dipisah, itu udah dijelaskan kepada anak Anak ya. begitu kan. Cuma yang paling penting di sini sebetulnya adalah orang tua sendiri itu merefleksikan kondisi ini seperti apa. Karena umumnya emosi yang dirasakan orang tua itu kemudian akan terpancar dan kemudian dapat dirasakan juga oleh anak. Jadi ketika orang tuanya menata diri untuk bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi ini, maka anak juga akan merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena dia tahu bahwa oh ya ini baik. Orang tua saya ada, kemudian ibu dan ayah juga menenangkan saya, kemudian tidak juga gelisah, sehingga saya merasa bahwa oke, kita akan menjalani dan melalui ini sama-sama, begitu. Itu dia, memberi kenyamanan Iya. secara perasaan walaupun Benar. nggak bisa bersentuhan ya Mbak Ayu ya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh tapi kita harus jeda dulu ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.